Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ini disangka fitnah loh teman-teman sekalian. Dari mana jalan ceritanya? Sungguh kamu terlalu kamu mengatakan saya fitnah. Ya, ayo silakan. Kepada teman-teman ya, muslim-muslim, tolong ya. Kalian ketika naik kemari, pertama-tama banggalah kamu sebagai muslim. Kalau kamu saja sudah tidak bangga jadi muslim, buka kamera saja kau sudah nggak mau. Apa yang mau kau bela? Gitu. Dominic, silakan nyalakan kamera. Halo? Halo? Baik, kita sapa tapi tidak bicara, kita turunkan. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Selain kecuali Muhammad. Apakah saya fitnah? Tidak, saya tidak fitnah. Cuman Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh manusia minum kencing hewan. Gimana kamu ini sampai orang muslim menulis buku. Nih bukunya, Sembuh dengan Air Kencing Unta. Kenapa bisa ada buku begini, Sembuh dengan Air Kencing Unta? Karena terinspirasi dari Muhammad. Aduh, gimana sih kamu ini? Oke, kita kasih naik lagi ada Eno April. Oke, Eno April. Kita diskusi yang ringan-ringan aja. Karena kalau bahas sesuatu yang tinggi-tinggi, mereka nggak nyambung. Yang sederhana aja, sederhana. Oke. Halo Bang Eno April. Selamat malam Bang Eno. Ya, halo, selamat malam. Ya, Bang Eno, apakah Bang Eno seorang muslim? Makasih Kak Pipin Kak, makasih. Ya, alhamdulillah muslim. Oke, Bang Eno, saya ini seorang Kristiani. Ya. Oke. Ya. Nah, saya ini merasa keberatan ketika ulama-ulama kalian, ustadz-ustadz kalian mengatakan bahwa Yesus kami itu menubuatkan tentang akan datang seorang nabi yang namanya Muhammad. Terus? Keberatan saya. Kenapa? Karena gimana ya? Nggak benar, itu nggak benar gitu loh. Saya bahasa secara ringkasnya. Kenapa bisa nggak benar? Karena Muhammad tuh aneh. Aneh dia itu. Karena ujung-ujungnya nama Yesus kami yang kalau digantung yang salib itu aneh. Sedikit Bang, sedikit. Bukan aneh nggak dong? Sedikit ya. Yesus kami ya yang begitu mulia, begitu agung, mana mungkin mempromosikan nabi yang kayak Muhammad. Contoh, mengawini anak di bawah umur, 1. Menyuruh manusia minum kencing hewan, 2. Terus 3, kesurupan kena sihir. Ya kan? Apa tadi? Apalagi? Terus apa lagi? Ini anak di bawah umur ya tadi? Iya, mengenai anak di bawah umur. Namanya Aisyah. Ada hadisnya? Ada hadisnya? Gimana nih? Dia umur berapa? Di bawah umurnya umur berapa? Umur 6 atau 7 tahun. Mana hadisnya umur 6 atau 7 tahun? Jadi kamu selama jadi Islam tidak pernah tahu Muhammad mengawini Aisyah umur 6 tahun 7 tahun? Kan kita perlu data, perlu hadis. Kamu bilang di bawah umur. Dia muslim tapi nggak tahu hadis itu. Ya, mana bacalah. Oke, baik. Saya bacakan ya. Yang Umur jelas Aisyah. yang jelas. Kalau memang yang jelas, jelas. nanti jelaskan aja. Jelas. Tapi intinya kamu menolak itu ya. Kamu menolak itu ya. Kamu baca aja dulu yang jelas. Aku pengen penjelasannya itu umur 6 tahun. Nggak perlu penjelasan, orang hadisnya bunyi seperti itu gimana? Emang tertulis 6 tahun? Iya, 6 atau 7 tahun. Baca, kan tunjukkan lah. Oke, baik. Nggak apa-apa teman-teman ya. Memang mereka ini. Aduh, Oke, berat. saya bacakan ya. Hadis. Tunjukkan, bacakan, tunjukkan. Maksudnya tunjukkan gimana? Di layar begitu? Terserah kamu. Ini saya bacakan. Kamu di situ nggak bisa ngecek. Apakah saya mengada-ngada? Bacakan aja lah, bacakan aja. Oke, baik, saya bacakan. Dari kamu. Umur Aisyah ya. Ya Allah. Oke. Baik, saya bacakan nih. Bentar. Nih.
Nabi SAW menikahi Aisyah ketika beliau berumur 6 tahun dan beliau serumah bersama Aisyah ketika berusia 9 tahun. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 5134. 9 tahun, 6 tahun atau 9 tahun? Dia menikahi Muhammad ketika berumur 6 tahun dan berumah tangga, maksudnya berhubungan badan ketika berumur 9 tahun. Gimana gimana pesta pernikahan Muhammad? Waktu Muhammad melakukan pesta perkawinan dengan Aisyah. Udah. Kalau Yasir pernah kawin nggak? Ya selamat Muhammad menikahi Aisyah. Ding ding. Ya selamat Muhammad. Gitu. Muhammadnya umur 50 sekian tahun, Aisyahnya umur 6 masih. Iyalah wajar lah orang normal. Orang Gimana nggak kayak kawin gitu? itu orang nggak normal ya, Dis. Kayak kamu nggak kawin. Sekarang kabur dia. Sekarang kabur. Sekarang kabur. Tadi kau bilang Orang kawin itu orang hadisnya? Biasa. Mana Macam-macam Tuhan hadisnya? kamu. Sekarang ditunjukin hadisnya. Itu Tuhan apakah kamu normal? nggak kawin, termasuk Sebentar. kamu nggak Apakah kawin. normal? Apakah normal? Orang kawin normal, Orang ini. mengawini anak umur segitu. Apakah normal? Normal lah. Kalau umur nggak umur kawin, 50 sekian tahun, taruhlah 55 ya. Kamu nggak kawin itu normal. Umur 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun. Kau bilang itu normal? Normal? Aisyah itu nikah umur 16 tahun. Mana hadisnya? Hadisnya mana? Silakan hadisnya. Kau baca. Tadi saya sudah bacakan hadisnya kan? Cari aja. Dengar. Di zaman perang Tadi sudah saya Aisyah bacakan itu hadisnya. Nabi Sebentar, berperang. bro, sabar. Mana Tadi sudah ada saya bacakan anak hadisnya kecil Bukhari berperang, 5134. Tadi Bukhari 5134. Anak Sekarang itu nggak tolong boleh di zaman tunjukkan Nabi sama itu saya. kecuali anak umur 16 tahun. Dengar. Sekarang kamu tunjukkan hadis nomor berapa yang mengatakan Aisyah dinikahi Muhammad umur 16. Kita tunggu. Ayo. Kita tunggu. Kamu aja lah yang cari sendiri, aku udah jelaskan cari sendiri. Kamu aja yang cari sendiri. Kamu aja yang cari sendiri. Kau, mendingan kau bikin nasi padang aja kau. Bikin nasi padang. Kau nggak cocok kau ngomong agama. Tapi Tuhan Bagusan kau kawin. bikin telur dadar. Kalau kau bikin telur dadar, mantap. Colai. Kalau kau bikin telur dadar mantap. Daripada kau ngomongin agama kagak nyatu. Coba lah bayangin ya teman-teman ya. Kita ngomong fakta. Ada hadisnya, nomor hadisnya. Mereka kalau ngomong ngarang, fitnah, ngawur. Yang ngarang itu kamu itu. Kok ngarang sih, bro? Bro, dengar ya, bro ya. Hadis Bukhari. Colai dia tuh, itu. Hadis Bukhari nomor 5134. Yuk. Hadis Bukhari 5134. Sekarang saya minta sama kamu, dasar kamu berbicara di mana? Ayo. Kalau nggak kawin itu kayak mana itu? Dasarnya. Pak, kalau nggak kawin itu colai nggak? Selamat tinggal. Ini muridnya Rasid nih. Udah, tidur kau di bawah. Coba teman-teman ya. Ketika kita bicara, ada dalilnya, ada hadisnya. Mereka kalau ngomong ngawur, halu, fitnah, itu bedanya kita dengan mereka. Kan sudah saya bilang teman-teman. Jikalau jikalau sebuah negara menghapuskan undang-undang penistaan agama Islam, maka percayalah dalam 15 tahun agama Islam itu akan punah. Udah saya bilang. Kenapa sih negara yang mayoritas muslim perlu ada undang-undang penistaan agama Islam? Supaya orang-orang nggak ngomong yang kayak begini. Iya, gitu loh. Gimana kamu itu? Ayo, saya kasih loh kalian kesempatan. Naik kemari beri jawaban. Ayo, silakan. Malam, Edis. Umar Mar, silakan nyalakan kamera. Selamat malam, Umar Mar. Silakan nyalakan kamera. Yesus itu utusan apa Tuhan menurut Kameramu silakan nyalakan, baru kita diskusi. Yuk. Halo? Kok ngelek ya? Tar. Ya halo. Gelap. Nah, gini kan enak, kita bisa diskusi. Ya, silakan. Yesus itu utusan apa Tuhan menurut kita? Oke, baik, tema itu ya. Nah, ini tema kesukaan mereka ini. Tema kesukaan mereka. Sebentar, saya kasih background ini tema kesukaan kalian ini. Ini dia. Mereka kan tema kesukaannya kan ini. Iya. Oke, baik, pertanyaanmu. Yesus itu utusan apa Tuhan gitu? Betul. Dua-duanya. Menurut Yesus itu kita adalah kan utusan, kata-kata betul. Anda.
Menurut kitab saya betul. Kalau Silakan Tuhan pertanyaan di mana selanjutnya. datanya? Oh banyak. Kalau Tuhan menurut Anda di mana datanya? Oke, ada Bible-mu di situ? Loh, saya kan bukan orang Oten. Oh, kamu bertanya kepada saya, tapi kamu tidak punya Bible begitu? Iya. Oke, baik saya bacakan Di ya. mana datanya Yesus Saya bacakan. itu Tuhan? Mau saya bacakan? Oke, saya bukakan. Saya Oke. bukakan Bible saya. Kalau kita ditanya teman-teman, kita buka Bible kita. Kalau mereka ditanya, yang dibuka apa? Yang dibuka pedang. Lu iya, kalau Kristen ditanya, yang dibuka Bible-nya. Kalau Muslim yang ditanya, yang dibuka. Yang dibuka apa? Jangan larang. Sabar, sabar. Oke. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Oke, saya bacakan ya. Ini kata Yesus nih. Oh, biar nggak tidak kehilangan konteks, saya baca dari 12. Saya itu tahun berapa Bible Anda itu? Yang Anda baca Sebentar. itu Sabar. Tahun berapa? Sabar. Nomor 12 ya. Kita mulai dari 12. Nah, Sesudah ia membasuh Anda baca kaki tahun mereka, berapa? sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. 14. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, jelas? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bahkan. Pertanyaan selanjutnya. Berarti yang dibaca Edis itu Yohanes 13 nomor 13 tahun 2000. Coba bacakan 1972. Yesus itu Tuhan dan Guru. Sejak kapan Yesus? Ya sama, Tuhan dan Tuhan itu memang sama. Itu kan terjemahan. Nggak sama. Bahasa aslinya kurios. Iya, masa Tuhan? Tuhan itu terjemahan. Bible Anda itu salah, Yes. Kok bisa Tuhan dan Tuhan itu kan terjemahan. Bahasa aslinya kurios, sama. Ini juga sama. Rob itu juga Tuhan dan Tuhan sama. Ya salah di sana kemari. Emang gimana sih kamu sih kasih perbandingan kok? Kok kamu saya kasih perbandingan kamu kok lari ke sana kemari? Andis. Tuhan kok bisa jadi Tuhan? Emang salah. Oke, baik. Baik. Kalau bahasa Indonesianya Rob apa? Apa? Kok bahasanya Rob? Yang saya tanyakan itu. Saya paham, nggak usah kamu ulang-ulang. Saya paham. Dengar dulu. Tuhan dan Guru. Kenapa tahun 2000 Guru dan Tuhan? Sudah belum? Ngomongnya sudah belum? Iya, ngomongnya sudah belum? Siapa yang berubah? Kamu ngomongnya sudah belum? Kamu ngomongnya sudah belum? Udah, silakan. Udah. Saya jawab ya. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Itu semuanya terjemahan. Sudah. Nggak sama, Dis. Belajar dulu. SD aja Tuhan itu ada artinya. Ya sudah. Kalau begitu coba artikan dulu bahasa Indonesianya Rob apa? Bahasa Indonesianya Rob apa? Bahasa Rob. Rob itu bahasa Indonesianya Tuhan atau Tuhan? Bahasa Indonesia, Dis. Kitab Anda baca bahasa Indonesia. Ya justru karena kitab saya itu aslinya bukan bahasa Indonesia, Pian. Kenapa Tuhan bisa jadi Tuhan? Ditanya lagi katanya. Udah botol. Udah kau turun di bawah. Udah kau turun di bawah, turun di bawah. Botolmu setengah mati. Tuhan itu terjemahan botol. Bahasa aslinya sama, kurios itu nggak berubah. Nah sama kayak Rob ini juga Rob ini kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Botolmu setengah mati. Aduh. Baik, nah ini dia, ini. Aku bersaksi, tidak ada nabi yang suruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Ya, oke, kita kasih kesempatan lagi kepada Gondrong. Oke, kita kasih kesempatan kepada Gondrong. Halo, selamat malam Gondrong. Silahkan nyalakan kamera Anda, Gondrong. Silahkan. Halo guys. Ya, silahkan nyalakan kamera, Gondrong. Oke guys, bentar guys. Saya lagi ngerokok guys. Ya, silahkan nyalakan kamera Anda. Jangan merokok dulu. Di TikTok tidak boleh merokok. Silahkan. Oh, di topik tidak bisa merokok ya? Nggak bisa. Ada pelanggaran kalau nanti kamu kena kena pelanggaran. Ada pelanggaran pegang bentar. Ada pelanggaran, oke. Kita akan tampilkan wajah kita, oke? Ya, silakan. Guys. Lama. Mana nih? Sabar. Baik, kita kasih hitung 3 ya, teman-teman ya. 1, 2, 3. Baik, ya. Oke. Nah, gitu kan enak gitu, keren.
Kenapa ini kok digelap-gelapan ini? Kenapa sih kok pada digelap-gelapan? Kenapa sih? Dia enak gelap karena yang putih itu belum tentu terang ya kan. Bener nggak? Yang putih belum tentu, sedangkan kamu nih. Udah tuh merokok kan? Sebentar bro, kamu Islam? Ya Islam bro. Islam, oke. Jadi orang Islam ini, mereka ini kalau lagi ngomongin pimpinannya Muhammad, mereka harus berkelakuan seperti pimpinannya. Emang ya? Kalau tuh kan udah kena pelanggaran tuh kan? Tuh, barusan saya bilang tadi, jangan kau ngerokok tuh. Kau lihat nggak di layarmu kena pelanggaran, kena peringatan? Ya kelihatan. Apa kamu takut berdebat dengan saya? Bukan takut, kamu ngerokok, Peang. Udah dibilang jangan. Oke bro. Ya kan bro. Ya sudah, oke lah, nggak apa-apa lah. Ya memang kelakuan para pengikut Muhammad kayak gini nggak apa-apa. Dia lagi ngomongin ketuanya, jadi dia harus bertingkah pola seperti ketuanya. Oke, baik, baik. Sebentar dulu. Tema kita ini bahwa tidak ada nabi selain Muhammad yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Betul atau salah? Mana dalilnya? Mana suratnya? Aku mau lihat dulu dalil dan suratnya yang kau baca. Jadi kamu nggak percaya? Jadi kamu nggak percaya Muhammad menyuruh minum kencing hewan? Karena kan Kristen itu kebanyakan pauk. Baik. Oke, baik. Aku suruh kau baca ya. Memang kalau Muslim ini memang kan sudah saya bilang mereka masih Islam. Karena apa? Karena mereka nggak pernah belajar agama Islam. Seandainya mereka belajar agama Islam, mustahil mereka bangun pagi dengan keadaan masih Islam. Kita belajar Islam pun kita tahu mana baik dan mana yang benar. Udah, oke, silakan. Saya putar dulu kamera saya sebentar. Oke, sudah saya putar kamera saya. Silakan kau baca. Itu dari kamera sudah saya putar. Silakan kamu baca. Itu saya tanya dari kitab mana aku ambil? Dari kitab kalian yang gelap semua lagi. Dari kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ya, silakan baca. Riwayat dari Anas bin Malik. Ia bercerita ada sejumlah orang dari suku Ukil dan Umrah yang datang menemui Nabi SAW, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya. Minum apa? Sebentar. Minum apa? Kencing unta ya. Minum kencing unta. Terus minum kencing mereka pun melakukan saat itu hingga mereka Ini saya tanya, ada obat yang tidak mungkin itu bisa terjadi? Minum kencing unta, saudara-saudara. Sebentar. Oke. Tadi kamu kan tanya dalil kan? Sabar. Kau diskusi macam orang manusia kesetanan. Sabar pelan. Oke. Lihat, sudah saya tunjukkan. Aduh, saya lagi ngomong ini Abdul. Saya lagi ngomong, dengar. Sudah saya tunjukkan dalilnya kan? Oke. Sekarang kamu sudah akui bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Oke, saya akuin kalau memang itu dalilnya. Baik, itu dong. Ayo bersaksi dulu. Sebentar. Pakai jarimu ke atas. Aku bersaksi. Bahwa tidak Tuhan saya. Bukan itu. Ini sebentar. Ini gambarnya. Aku bersaksi. Nih, aku bersaksi baca. Bahwa tidak Tuhan saya. Tidak ada nabi. Saya bersaksi. Tidak ada nabi. Saya bersaksi tidak ada nabi yang menyuruh manusia untuk minum air kencing onta untuk menjadi obat. Gimana kau itu? Gimana sih orang? Aku bersaksi tidak ada nabi. Itu salah suratmu itu. Gimana? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Sebutkan satu nabi. Kenapa kau kesetanan? Kenapa kau kesetanan? Gini. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Nyocor terus. Coba santai, gantian berbicara. Iya, saya santai berbicara. Kamu bersaksi dulu. Kamu kan sudah mengiyakan nih. Sudah saya tunjuk dalilnya sudah. Sudah saya kasih hadisnya sudah. Sekarang tinggal kamu bersaksi dulu. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Lu gimana nih sini orang? Aku bersaksi. Saya mau ngomong. Kau diam dulu, oke? Aku bersaksi gitu. Bahwa tidak ada nabi. Kau bisa diam. Biar ngomong. Gimana sih orang belum selesai? Aku bersaksi. Tidak ada nabi. Kau diam dulu biar aku yang ngomong. Ini lu baca ini, ayo baca. Aku bersaksi. Diam dulu, kau diam dulu. Silakan. Bisa diam. Aku bersaksi. Tidak ada nabi suruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Nabi Muhammad. Mantap. Mantap, saudara-saudara. Bisa dengar penjelasan saya? Silakan. Lihat ini berdebatnya kan gitu. Ikutin apa kemauanmu, tapi kita gantian. Adu argumen itu baik, tapi dengan sikap yang dingin, bukan. Silakan. Kau yang kepanasan kok dari tadi. Buktinya kau sambil buka baju, ngerokok. Pantaslah kau lagi ngomongin ketuamu Muhammad gimana?
Kau kan lagi mencerminkan bagaimana ketuamu. Jadi memang layak kau membicarakan Muhammad dengan buka baju dan sambil merokok. Karena yang kau bicarakan itu ketuamu. Lanjut. Silakan. Nah, oke, mau tanya sama kamu. Ya, kenapa Yesus itu dilahirkan tanpa ibu? Kenapa? Tanpa Kenapa ibu? Yesus itu dilahirkan tanpa ayah? Bisa kebuka? Kau ngomong aja. Kau ngomong aja udah salah-salah. Gimana sih kamu ini? Aduh. Ngomong santai dulu. Oke, santai dulu. Jadi, tapi udah selesai ini ya? Itu Yesus itu mengaku. Enggak, ini udah selesai nih. Ya, ini udah saya akuin. Udah Kamu akui. Oke. Sekarang begini, yang mau saya tanya sama kamu begini. Kenapa kamu nekat menjadikan orang yang menyuruh minum kencing hewan itu sebagai nabi? Itu yang disuruh dengan beliau, Nabi kami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sehat nggak orang menjadi gemuk? Kau percaya? Ya, saya percaya. Jadi minum kencing hewan berakibat gemuk? Dan langsung mereka itu gemuk. Kemudian menjadi gemuk. Sebentar. Kalau begitu, kalau orang muslim sakit, mereka harus minum kencing hewan juga? Sebentar dulu, kau nggak masalahnya begini, masalahnya umat muslim itu kalau ngomong, mulutnya ngomong A, hatinya lain. Gini, kalau kamu ngomong sebentar. Sabar. Gini, kalau begitu kalau muslim sakit, berarti harus minum kencing hewan juga biar sembuh dan gemuk. Iya. Itu dengarkan dulu. Sebentar. Dengar dulu. Kamu kan sudah mengiyakan bahwa minum kencing onta itu bisa gemuk dan sehat, betul? Tanya samamu. Di dalam minum kencing onta bisa gemuk dan sehat, betul nggak? Tidak semua ya. Sekarang tidak semua. Kan sudah aku bilang kan sama mereka. Kalau ngomong sama mereka ini, harus kita betul-betul klarifikasi karena mereka ini memang diizinkan berdusta oleh Muhammad. Islam itu diizinkan berdusta, boleh berbohong oleh Muhammad. Karena sudah jelas dalam kitabmu sendiri, sudah tertulis, kalian itu terlalu bodoh. Seorang lari kemana-mana ini, bro. Gondrong, dengar dulu Gondrong. Aduh, kalau kita ngomong semua begini, apa yang mau didengar Gondrong? Begini loh Gondrong, yang saya bilang sama kamu begini Gondrong. Kamu kan sudah mengiyakan bahwasanya nabimu menyuruh manusia minum kencing hewan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, dan kamu yakin dengan pasti bahwa minum kencing hewan itu bisa gemuk dan sehat, kan gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada kamu, berarti kamu setuju kalau di rumah sakit Islam itu kalau orang Islam sakit harus minum kencing? Kalau aku bahasamu gak ada yang setuju karena videomu itu kulihat semua itu memang bodoh semua. Loh, barusan kamu bilang Muhammad kata kamu menyuruh minum kencing hewan dan orangnya itu sehat dan gemuk, betul nggak? Kalau mereka sehat dan gemuk nggak? Detail karena kebodohan tadi. Mereka sehat dan gemuk nggak? Kamu bilang tadi. Kau memotong sebuah pembacaan. Kau tidak. Oke, sekarang nggak saya potong. Sekarang coba kau narasikan. Sekarang nggak saya potong. Sekarang gini, coba kau narasikan. Jelaskan dulu bagaimana kencing hewan bisa membuat orang jadi gemuk. Bagaimana orang jadi sehat karena kencing hewan. Silakan. Seperti buku ini nih. Sembuh dengan air kencing unta. Silakan. Silakan. Bodoh kali tapi Kristen ku tanya. Aku mau tanya itu, nggak perlu pembahasan itu. Mau lari lagi ke sini. Mau lari ke sini. Baik, kita bahas ya. Tema mereka itu sebenarnya cuma itu, teman-teman. Oke, baik, sebentar. Karena itu bodoh. Ini tema. Mau ganti tema ini? Mau ganti tema ini? Muhammad Tuhannya orang Islam. Gimana kau itu? Kau nggak sadar Muhammad Tuhanmu? Kau tidak sadar Muhammad Tuhanmu? Kalian itu yang tahu. Kami sebagai Muslim gimana? Mengaku Muhammad sebagai Tuhan. Lalu kenapa kau berseru-seru kepadanya? Muhammadku, dengarlah seru. Mana kau kabur? Kabur dia, saudara-saudara. Kalau udah kita bahas yang ini, lari mereka. Paling takut mereka kalau dibahas itu. Takut. Jadi kepada teman-teman ya, kan banyak yang ngomong, Bang, temanya kok itu terus sih Bang? Karena Muslim itu cuma itu yang ditanya dari dulu. Dari dulu cuma itu. Makanya sahabat-sahabat Kristenku, kalau kalian naik ke sini, Bang, di channelmu kok temanya cuma itu Bang, Muhammad Tuhannya orang Islam. Karena kalau orang Islam nanya, yang dibahas cuma itu terus, nggak ada yang lain, gimana? Kan saya sesuai dengan permintaannya Muslim. Gitu loh teman-teman ya, biar kalian maklum jalan ceritanya. Kenapa kok backgroundmu itu terus Bang, Muhammad Tuhannya orang Islam? Kita lanjutkan kembali. Ada sebentar, kita antri ya. Ada Hasin Ahmad. Halo, selamat malam Hasin Ahmad.
Halo, selamat malam nih. Ya, silakan nyalakan kamera. Kamu nggak tahu ini cuma bisa main tangan ya di papat-papat. Gitu ya. Kenapa kau datang-datang marah-marah? Nyalakan dulu kameramu. Iyalah, enggak marah kok. Kameramu mana? Kameramu mana kameramu? Enggak punya kamera aku. Baik, kau tidur di bawah kalau gitu. Tidur di bawah ya. Tidur di bawah. Takut gimana? Kau saja menyalakan kamera aja kau nggak benar. Gimana sih? Oke, kita kasih naik lagi ada kepada teman-teman muslim, sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, bagi yang pengikutnya baru sedikit seperti itu saya tidak bisa naikkan. Kenapa? Karena kalian nanti tidak bisa menyalakan kamera. Karena syarat untuk membuka kamera Anda itu adalah pengikut Anda itu harus banyak. Kalau pengikut Anda cuma 10, 2 ekor, itu pun akun-akunmu sendiri yang nggak bisa. Z. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Silakan. Oke. Udah ya. Silakan. Silakan, mana kameramu? Oke. Waduh. Nggak jelas. Aku walaupun merasa sedikit. Kenapa sih kalian ini kameranya tidak jelas seperti itu? Kalian sudah malu jadi orang Islam apa bagaimana sih? Ini apa? Apa yang mau dilihat kayak begini nih? Yang jelas dulu kameramu, coba yuk. Kameramu yang jelas dulu yuk. Emang nggak jelas bang? Emang nggak jelas lagi bapaknya ini. Coba geser. Ini aja bos. Nanti biar jelas, ini akunmu, dirimu. Gimana sih? Bentar dulu. Akunmu sudah saya laporkan. Nanti kita berdebat di kantor polisi saja. Biar sama-sama tahu. Betul, benar. Akunmu sudah saya laporkan. Coba sebentar. Gini. Oke, kutanya dulu kamu. Nanti kita berdebat Dasar di kantor polisi, kau oke? melaporkan itu apa? Banyak penghinaanmu. Contoh, satu aja, satu contoh. Contoh dari video-videomu yang pertama, Yang kau sudah mana? banyak menyakitin. Yang Kau mana? perdebatan bodoh. Kasih satu contoh yang mana? Tidak perlu kasih contoh. Yang aku sampaikan dengan penonton yang di bawah. Banyak- Yang mana? Tidak perlu. Nanti kau perdebatkan di Tidak kantor polisi perlu, bersama-sama, nanti oke? kabur. Kabur. Pencet tombol lari. Biar kau tahu. Pencet tombol lari. Miskin bodoh itu seperti Pencet apa. tombol lari. Pencet tombol lari. Gak apa-apa bang. Oke, saya yang ngomong, Bang. mana? Yang memfitnah yang mana? Enggak perlu. Nanti pokoknya kita sama-sama. Sama-sama ngomong. Sekarang Biar begini. kau lihat. Kau Biar kau lihat. sekarang Mana- dengarkan, mana- eh, kau tanya dengarkan. dulu, bodat. Muslim, Muslim, kau rekam ini. Sekarang kau pergi ke Mabes Polri, kau bilang begini. Saya mengatakan bahwa saya bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum kencing hewan selain Muhammad. Kau rekam, kau masukkan TV One ini. Kau masukkan TV One, dengar. Kristen makan babi, bukan yang itu, tapi bahasa kau Aku tadi bersaksi sebelum kau ngomong itu. tidak Sebelum ada kau ngomong nabi itu, yang bahasa suruh kau sudah minum merekam. kencing hewan kecuali Sudah Muhammad. merekam, bahasa kau merekam. Rekam biar masuk Dapat TV, buat kau biar berdebat sadar dengan semua orang. Jadi sudah debat, oke? Di kantor polisi kau makan babi. Cip, biar cip, enak cip. kau. Oke? Video kau sudah Mereka merekam. kalang kabut, saudara-saudara. Kalang kabut. Nanti kau lihat kau berdebat sama aku di kantor polisi. Kalang kabut mereka, saudara-saudara. Bro, ada apa? Ini ada bang, gini. Kita ngomong ini bang ya. Serius dulu saya tunjukkan satu fitnah saya kepada agama Islam. Apa? Bukan. Nah, udah nangis kau kan? Gak berani orang. Video kau sudah aku rekam. Kau terlalu banyak Silakan. menghina muslim. oke? Yang mana Nanti yang kau menghina buat yang mana konten, botol? tidak perlu tahu. Nanti kau yang sendiri. mana yang menghina? Sendiri. Yang menghina kau yang sendiri mana? nanti yang tahu. Biar kau tahu tuan listrik kau itu. Yang mana yang menghina yang mana? Nanti kita jelaskan sama-sama di Polda. Paham? Nggak perlu kita tanya yang mana. Video kau sudah Mereka merekam. tidak akan sanggup mereka. Jadi gini teman-teman. Jadi, Ketika muslim diajak berdebat, hebatnya si orang Kristen ketika itu. muslim diajak berdebat, yang dikatakan apa? Saya laporkan kamu kepada polisi. Laporkan kepada polisi, saudara-saudara. Ini ada bang, ini ada. Kita ngomong, kita ngomong. Yang saya katakan yang fitnah yang mana? Ini benar. Ini benar apa salah? Gini bang, gini. Sebentar, benar atau salah ini? Apanya? Bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh manusia minum kencing hewan. Benar atau salah? Ya betul. Oke. Terus di mana menghinanya? Di mana menghinanya? Enggak apa bang. Di mana menghinanya? Selesaikan Nggak. dengan polisi. Di mana menghinanya, Bocah? Menghinanya di mana? Video kau dari pertama dia baru buat konten banyak kali itu. Gimana sih? Oke, yang mana lagi? Kita kasih lagi. Muhammad satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur, betul atau enggak? Betul. Betul lagi. Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, betul atau enggak? Kapannya kena sihir? Bentar nih. Kapannya kena... Muhammad gitu. Jadi kamu nggak tahu Muhammad kena sihir? Gini. Bentar. Saya tanya nih. Kan. Asik. Ada mainan baru. Dengar. Muhammad. Dulu. Oh, silakan. Kita mau aja ngomong. Oke. Silakan. Muhammad SAW menyuruh minum kencing onta dan susu onta. Itu betul. Oke. Betul. Terus. Nah,
Nabi menikahi Siti Aisyah di bawah umur, betul? Betul. Ah, Nabi oke. kena sihir. Kabur. Kabur. Setelah ngomong betul, lalu kabur. Kalian sudah lihat, umat muslim tidak akan kuat kalau diajak diskusi. Membahas fakta dan kata mereka kuat. Mereka lapor polisi. Saya bayangkan. Saya tidur di rumah saya dengan tenang. Ya, saya tidur dengan tidak membayar apapun. Saya makan di rumah saya dengan kenyang. Saya punya pekerjaan yang baik. Saya tinggalkan yang saya punya itu gara-gara apa? Gara-gara saya menjawab orang Islam dan membongkar apa fakta tentang Muhammad. Saya cuma jawab Islam dan saya bongkar fakta-fakta tentang Muhammad. Mereka mengancam-ngancam saya. Sampai saya menjadi pelarian, saudara-saudara. Iya, sampai saya lari. Harus pindah saya. Pindah karena dikejar-kejar oleh kadrun. Ya? Ngeri kan? Ngeri. Berat, saudara-saudara, berat. Kalau debat lapor polisi, saudara-saudara. Jadi itu ya teman-teman ya, bukan tanpa alasan teman-teman. Kalau teman-teman saya suruh support saya, ya support dengan cara memberikan supportnya, baik doa, tentu saja doa utama. Doakan supaya apa? Supaya saya terus melangkah dalam kebenaran, ya kan? Dijauhkan dari mara bahaya, terutama dari kadrun-kadrun yang otaknya rada-rada sengklek, ya kan? Oke, kita kasih naik lagi. Syafiqa Shop. Silakan Syafiqa Shop, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang. Ya, silakan Syafiqa Shop, nyalakan kamera Anda. Udah nyala belum Bang? Sudah Syafiqa. Ya, bagaimana Syafiqa Shop? Sudah. Yang kemarin itu Bang. Ya, yang mana itu Bang? Terakhir itu kan saya ke Sebentar dulu Bang, sedikit dulu Bang Syafiqa. Saya ini banyak orang yang menuduh bahwa saya ini mengatakan hal-hal yang fitnah tentang agama Islam. Bang Syafiqa, Anda Muslim? Saya Muslim. Coba saya minta pendapat Anda jujur nih. Adakah selama Anda nonton channel saya ini, saya pernah ngomong hal yang fitnah atau bohong terhadap agama Islam? Secara tidak langsung nggak ada Bang. Nggak Jadi ada. Ini kan saya menindaklanjuti yang kemarin tempo hari saya masuk ke live-nya Bang Edis itu kan. Saya kan ngomong Bang, setelah saya ini secara tidak langsung saya menyembah Muhammad itu banyak yang DM. Nah kemarin tuh ada yang DM lagi Bang. Setelah Sebentar. Ini gini. Bahkan saya mengatakan gini, umat Islam itu adalah penyembah Muhammad. Nah ini, Tuhannya Muhammad adalah umat Islam. Anda sebagai Muslim setuju nggak? Secara tidak langsung kemarin kan saya bilang ya. Kalau saya gini Bang, lebih baik saya yang menuhankan Muhammad daripada orang-orang Islam yang mempercayai dukun sebagai mungkin Tuhannya mereka. Gitu loh. Oke, tapi Anda sebagai Muslim, Bang Syafiq, Anda Muslim, Anda mengaku bahwa Anda menuhankan Muhammad. Secara tidak langsung ya. Iya ini, Muslim mengaku loh menuhankan Muhammad gimana? Karena gini Bang, lebih baik saya menuhankan Muhammad karena apa? Di dalam tubuh Muhammad, di dalam diri Muhammad itu ada setengah nurnya Allah. Setengah cahaya Allah itu ada di dalam tubuh Muhammad. Nah, daripada orang-orang Muslim, orang-orang Islam sendiri yang masih mempercayai dukun atau sihir apapun, itu kan sama saja menduakan Allah atau syirik kepada Allah, dan itu namanya juga kafir Bang. Makanya kemarin Bang Edis kan bilang, "No, kan di dalam Quran sudah jelas harus memerangi orang-orang kafir." Nah ini kafir yang mana yang kita harus perangi? Di dalam Islam sendiri banyak orang yang kafir karena menduakan Allah, menyekutukan Allah, itu namanya juga kafir Bang. Gitu. Makanya kan bingung. Nah kemarin setelah Bang Edis bahas itu kan, ada beberapa yang ini DM ke saya. Lu gimana sih sebenarnya yuk, orang Muslim atau orang Kristen? Saya Muslim, bahkan saya berani syahadat sekarang kalau saya memang orang non Muslim atau orang Kristiani. Karena memang saya benar-benar orang Muslim. Cuma kan saya realita aja Bang. Realitanya kan gini, kita mau menyalahkan orang non-Muslim, orang sebetulnya orang non-Muslim atau orang Kristen aja baik. Dan dia percaya langsung dengan Tuhannya masing-masing. Nah sekarang kalau orang Muslim sendiri, mau buka usaha pakai penglaris, mau ini pakai itu, datang ke dukun, datang orang pintar. Nah datangnya ke orang pintar itu sama halnya kita kan bodoh Bang. Padahal kita punya Tuhan. Kenapa kita tidak minta tolong sama Tuhan kita sendiri gitu loh? Gitu, makanya ya bukannya saya ini membela agama di luar Islam. Realitanya aja Bang, di dalam Muslim sendiri masih banyak orang kafir. Makanya ulama yang paling saya sukai itu adalah almarhum Gus Dur, karena dia yang pertama menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Beliau membuat syair, ada salah satu syairnya itu kalau di bahasa Jawa ini, kafire dewe gak digateke. Nah itu dalam artian kita mengkafir-kafirkan orang lain, tapi secara tidak langsung kita sendiri kafir. Karena
pernah atau sempat atau tanya kepada orang-orang yang ahli dukun lah atau apalah. Paling contoh konkretnya itu orang buka usaha, Bang. Orang buka bisnis, datanglah ke orang pintar, datanglah ke dukun, Mbah minta tolong Mbah, biar dagangan saya laris gimana caranya Mbah. Lah, padahal mereka kan punya Tuhan, gitu kan Bang? Logisnya kan gitu kan? Ya. Makanya. Tapi intinya satu yang saya setuju dengan Anda, Bang Syafiq. Anda sendiri sudah mengaku ya bahwa Muslim itu menuhankan Muhammad ya? Lebih baik saya menuhankan Muhammad daripada saya datang ke dukun, sama halnya saya menuhankan dukun gitu loh Bang. Nah sedangkan dukun itu siapa gitu loh. Makanya Tapi Anda percaya bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Makanya gini Bang, banyak, bukan ini saya menjelekkan orang Muslim sendiri ya, banyak. Macet Bang. Saya tuh dia yang macet nih teman-teman. Yang tidak mau mempelajari kitab-kitab di luar Islam. Padahal mereka mengimani Taurat, Zabur, Injil, itu mengimani itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Lah kenapa mereka nggak mempelajari itu, Bang? Betul sekali. Bahkan saya pernah mengatakan begini, bahwa mayoritas umat Muslim baca Quran itu sambil koprol, Bang. Karena begini, karena di dalam Al-Quran, begini, ayat di dalam Al-Quran dikatakan, suruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran. Ya. Nah, yang dilakukan Muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Nah, itu dia, Bang. Makanya saya bilang waktu baca Quran mereka sambil salto. Makanya kebalik, yang sebelum malah menjadi sesudah gitu loh, Bang. Di dalam Al-Quran sendiri, itu kalau kita cermati artinya atau sejarahnya, itu kilas baliknya dari Nabi Adam sampai ke Muhammad. Nah, dari Nabi Adam sampai ke Muhammad itu kan ada turun kitab Taurat, kitab Zabur, sama kitab Injil. Iya, maksudnya gini, terlepas dari itu Bang ya, artinya begini, di dalam Al-Quran diperintahkan supaya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi umat Muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Apa itu kitab-kitab sesudahnya? Kitab karangan ulama A, kitab karangan ini, karangan. Itulah yang malah justru dipercaya orang Islam. Makanya menumpuk kitab-kitab karangan-karangannya. Sementara Taurat, Zabur, dan Injil yang di dalamnya ada kebenaran menurut Al-Quran sama Muslim tidak dibaca. Sebetulnya kalau kita ini Bang, ya ini mohon maaf, saya sendiri sih sebetulnya sih nggak terlalu pandai mengartikan isi Al-Quran, tidak terlalu pandai mentafsirkan setiap arti-arti yang ada di Al-Quran. Cuma saya bikinnya gini, kalau kita mau mempelajari Al-Quran lebih dalam, itu nggak usahlah baca-baca kitab karangan si A, si B, dan si C, dan seterusnya. Kita cukup ini aja, kita cukup pelajari aja untuk Al-Quran itu sendiri, di dalamnya itu ada apa, artian maknanya itu seperti apa, itu harus kita pelajari secara luas aja Bang. Nggak perlu kita cari buku karangan si A, si B, atau si Iya, justru buku-buku karangan itu misalnya seperti ini Bang, nah ini, sembuh dengan air kencing unta, nah ini juga nih. Padahal di dalam Quran kan nggak ada suruh minum kencing unta. Tapi yang Muslim percayai malah kitab-kitab seperti ini, disuruh minum kencing air unta. Tapi saya nggak dipraktekkan gitu loh. Sebenarnya saya malah senang kalau dipraktekkan. Makanya banyak ini Bang, banyak pembaca kitab atau pembaca buku yang tidak pernah tahu makna arti di dalamnya itu seperti apa. Dia hanya cuma mencerna secara luarnya aja dalamnya, tapi dia tidak tahu secara logisnya itu seperti apa. Seperti kita dalam pandangan itu kan kadang ada berbeda. Mungkin kita ibaratkan angka 9. Angka 9 kita kalau lihatnya dari sisi bawah bisa jadi angka 9. Kalau dari sisi atas bisa jadi angka 6. Anda dibilang Oten menyamar katanya nih. Bukan. Sebentar. Biar saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan ada yang mengatakan ini Oten menyamar ini. Sebentar. Kita kasih naik dulu ya. Kita kasih naik sebentar. Siapa ini mau kita kasih naik ini? Waduh. Sebentar, kita kasih naik, ini ada Ken Erbaim. Oke, kita kasih naik nih. Halo Ken Erbaim, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, Ken Erbaim, silakan nyalakan kamera Anda. Ken RA. Oke, Bang Ken RA, Anda Muslim? Muslim. Ya, ini Syafiqa ini dia Muslim dan dia mengakui bahwa secara tidak langsung umat Muslim itu adalah penuhan Muhammad. Anda setuju? Tidak. Ya, mungkin silakan tanggapannya, Syafiqa. Saya menonton dulu lah, soalnya Muslim juga kan berbeda pendapat terus ini. Yang mana yang benar kalian? Silakan. Ini, kalau saya gini ya Bang Ken RA,
Kalau saya berpikirnya ini aja sih, logisnya aja. Saya lebih baik mentuhankan Muhammad Rasulullah SAW karena di dalam tubuh Muhammad itu masih ada setengah cahayanya Allah di situ. Anda tahu mungkin kejadian apa namanya Muhammad Rasulullah dipanggil oleh Allah langsung ke langit dan bertemu dengan Allah dan Allah membuka hijabnya satu persatu. Dan di situ ada malaikat Jibril dan bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, apakah sanggup saya bertemu dengan Allah? Di situ Jibril ditanya sama Muhammad. Sesungguhnya di dalam tubuh Muhammad itu ada setengah cahayanya Allah yang ada di dalam Nabi Muhammad. Daripada gini bang, kita nggak usah ini aja lah, nggak usah apa namanya, nggak usah membela ini, nggak usah membela itu. Banyak kok orang Muslim yang masih menyembah selain Allah dan selain Muhammad bang. Mungkin Anda satu-satunya orang Muslim yang tidak menyembah Muhammad, apa yang tidak menyembah Muhammad tapi menyembah Allah. Kalau saya lebih baik saya menyembah Muhammad daripada saya menyembah dukun, itu loh. Begini saja. Gimana? Itu kan daripada itu dihilangkan. Allah itu kan Esa, Kulhuwallahu ahad, satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Nah, kalau memang Muhammad itu sebagai nabi akhir zaman yang mendapat wahyu dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita sebagai umat muslim mengakui kenabiannya, ya kita tetap menyembah kepada Allah dan mengakui kenabian Muhammad. Itu saja. Nggak perlu Gini, Bang. lebih baik begini, nggak ada lebih baik. Kalau kenabian Muhammad Rasulullah, saya meyakini dan saya mengimani bang. Cuma gini ya, apa namanya? Ya kita diskusi, kita beda pendapat boleh kan? Tapi semuanya kita tetap satu, Allah, ya kan? Nah, ini bang Edis kan. Sebentar nih, saya mau tanya dulu sama kalian dua Muslim nih. Kenapa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Coba Bang Ken RA Baim dijawab dulu lah. Kemarin kan udah jawab sama Bang Edis itu kan soal itu. Coba sekarang Bang Sifka saya tanya nih Bang Siva nih. Kan umat muslim berseru-seru kepada Muhammad dengan kata-kata begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah itu. Kalian kan berseru-seru kepada Muhammad nih Bang Sifka, betul? Ya. Nah di situ kalian menuhankan Muhammad nggak? Kalau di situ kalau secara tidak langsung itu kan gini Bang, itu seruan untuk Nabi kita karena memang kita pengen ini ya, bukan ini ya, karena di dalam sholawat langsung berputar-putar kan? Kalau ditanya lagi langsung berputar-putar. Kan udah dijawab, cuma kan lupa gini loh. Kalau langsung ya. Gini Bang Syafika, begini. Ketika kami orang Kristen, kami Kristen nih, kami di gereja, kami berseru-seru, ya Yesus begitu. Kami berseru-seru kepada Yesus nih. Ada Muslim lewat, jangan berisik-berisik, ini umat Muslim lagi nyembah Yesus katanya. Nggak apa-apa karena memang kami akui, kami menuhankan Yesus, ya kan? Nah masalahnya begini, kalau Muslim, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada Muhammad, tapi kau nggak ngaku kau menuhankan dia. Gimana sih? Kalau saya kan udah bilang Bang, secara tidak langsung iya. Kalau berarti mengakui secara tidak langsung menuhankan Muhammad. Karena gini, kemarin pas waktu bahas itu Bang Edis kan pernah bukan ngangkat ya, masukin orang yang tanya, coba kau baca sholat. Sholat itu di dalam sholat, ketika kita tahiyat akhir, itu coba kalau misalkan Bang RA Baim bisa mengartikan inilah. Kan di situ ada di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lah, arti dari sayyidina itu apa, Bang? Kalau setahu saya, sayyidina itu tuan. Bukan, memuliakan bahwa dia utusan Tuhan. Iya, kenapa kau berseru-seru kepada dia, Bang? Karena kita yakin bahwa syafaat yang dibawakan beliaulah. Berarti dia maha mendengar? Bukan maha mendengar. Terus kenapa berseru-seru kepada yang nggak maha mendengar? Gini. Dengar. Sebentar. Saya tanya dulu sebentar Bang Syafika sebentar ya. Saya ngobrol dulu dengan ini Bang ya. Bang Syafika ya. Ya Bang. Oke, saya ngobrol dulu dengan ini coba. Bang Ken. Ketika kamu mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, kau meminta supaya seruanmu didengar, betul? Betul nggak? Begini. Jangan begini dulu. Betul atau tidak? Saya nggak pernah.
Berarti mereka bukan muslim itu. Berarti mereka bukan muslim. Muhammadku, dengarlah seruanku. Mereka muslim bukan itu? Ya jelas muslim. Muslim. Oke, ketika mereka sebentar dulu. Ketika mereka mengatakan dengarlah seruanku, berarti mereka meminta kepada Muhammad supaya Muhammad mendengar seruan mereka, betul? Muhammad itu hanya utusan. Saya nggak tanya Muhammad itu siapa. Mereka meminta kepada Muhammad supaya Muhammad mendengar seruan mereka. Betul atau salah? Betul. Betul. Apakah Muhammad mendengar seruan mereka? Akhlaqu alam. Itu tidak dapat berat. Makanya Bang, aku bilang Bang, sebenarnya kalau kalian betul-betul mendalami agama Islam, kalian itu menuhankan Muhammad. Kalian itu meminta kepada Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru. Makanya yang berseru-seru kepada mayat itu adalah agama Islam. Fakta yang saya katakan itu fakta. Kok dibilang saya fitnah lagi? Ya, sebentar dulu Bang, sebentar dulu. Yang saya katakan, sebentar Bang. Yang saya katakan bahwa umat Islam adalah umat yang berseru-seru kepada Muhammad, betul atau salah? Betul. Dan Muhammad sudah menjadi mayat, betul atau salah? Kematiannya iya. Bang, saya tanya, Muhammad sudah menjadi mayat, betul atau salah? Itu saya tidak tahu atau Aduh, gak mati di masa Bang, dengar. Muhammad sudah menjadi mayat. Dengar, Bang, sebentar, Bang. Yang masuk dalam kubur, sebentar, Bang. Bang, sabar, Bang. Kalau dimasukkan ke kuburan, sudah jadi mayat apa masih hidup? Banyak yang dimasukkan ke kuburan gak mati. Muhammad. Waktu dia dikubur, dia udah jadi mayat belum? Udah jadi mayat. Nah, berarti Muhammad sekarang sudah menjadi mayat, betul? Saya tidak pernah melihat. Oke, gini lah. Intinya kalian berseru-seru kepada mayatnya Muhammad, betul atau salah? Tidak. Dulu terus kalian berseru-seru kepada Muhammad yang maha hidup. Dengarkan dulu penjelasan. Makanya aku bilang teman-teman, mereka ini penuhan Muhammad, mereka ini pemuja Muhammad, pengkultus Muhammad, pendewa Muhammad. Sadar saya ngomong fakta. Ketika saya ngomong fakta dilaporkan ke polisi. Kebenaran aja. Dengarkan dulu penjelasan. Saudara, sulit. Bodoh kau. Ya udah, coba jawablah, ayo. Nah, di dalam Islam itu ada dua. Yang mati itu ada namanya jasad. Terus? Yang batin, ruh. Ada ruh. Ruh ini ketika jasadnya dipindah dari ruh, berarti masih hidup. Berarti kalian berseru-seru pada rohnya Muhammad? Bukan roh. Terus kalian berseru-seru kepada siapa lah? Coba saya tanya dulu. Kalian berseru-seru kepada apanya Muhammad? Tunggu dulu, dengarkan dulu. Kepada ruhnya, kepada jasadnya, atau kepada siapa? Coba kalian berseru-seru kepada arwahnya Muhammad apa kepada jasadnya Muhammad? Coba ayo. Bukan begitu, dengarkan dulu. Bukan begitu, bagaimananya? Bagaimananya? Gimana? Kau pun macam apa kali kau ini? Bang, dengar dulu ya, dengar. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu arwahnya, jasadnya, atau apanya? Mayatnya atau apanya? Gini aja, saya beri penjelasan aja. Bagus, agoy. Kalau orang Batak ngomong agoy. Gimana sih? Ini kita buat perumpamaan aja dulu. Agoy. Orang Batak juga ngomong agoy. Artinya, aduh pusing. Paniang. Gimana sini? Gimana? Yang benar yang mana? Gak jelas kau ini. Makanya berseru-seru kepada A, jasadnya Muhammad, B, arwahnya Muhammad, C, bangkainya Muhammad. Yang benar yang mana? Begini, tunggu dulu. Enggak, ada 3 pilihan ganda ini, Bang. Ini ujian Eptanas ini. Ayo, kembali ke Eptanas ya. Enggak ada penjawab. Kita Eptanas ini. Karena soalnya ketika Muslim, sebentar. Ketika Muslim mengatakan, Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Kalian ketika begitu, kalian berseru-seru kepada Muhammad yang A, jasadnya, B, arwahnya, C, bangkainya. Apanya? Kau juga harus mengetahui apa arti kerasilah. Berat ya saudara, berat.
Jadi kau tanya yang kau Aduh, ngerti. terus bikin itu pilihan ganda bahaya. itu ada kan ada kolomnya itu kan pilihan ganda. Udah pilihannya A B C, terus kau bikin aja bang D, kau tambah sendiri di situ. Orang soalnya sudah salah, ngapain kita mau menjawab ya? Kok salah sih? Jadi kalian nggak berseru-seru kepada Muhammad? Kita mengakui kenabiannya. Enggak, bahwa kalian dia berseru-seru adalah kepada utusan Muhammad nggak? Allah. Kita berseru bukan Oke, artinya berseru. Nah, kita waktu juga. kalian berseru, Bang, waktu kalian berseru kepada Muhammad itu Muhammad itu yang kalian berseru kepadanya, jasadnya, bangkainya, atau arwahnya? Nggak ada pilihan itu. Terus apanya? Kalau nggak ada pilihan di situ, bikinlah. Oke, kita kasih kolom tambahan. Apanya kalau gitu? Kerasulannya, bahwa dia adalah Kerasulannya. rahmatan lil alamin. Kalian berseru-seru kepada kerasulannya. Ketombean aku bang ngomong sama bang. Ketombean aku bang ngomong sama bang. Aduh gawat bang. Jadi begini saja. Ketombean saya ngomong sama dia tuh. Boleh saya Ketombe saya aduh. Gimana ini? Gimana Jadi bang? saya balikkan dulu. Enggak, saya tanya dulu, coba jawab dulu bang, coba ayo. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, Yesus bangkit bang, Yesus mengalahkan maut. Murid-murid menyaksikan, para pengikut Yesus yang adalah para saksi mata memberitakan tentang itu. Mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu. Karena Yesus bangkit, makanya di dalam kekristenan itu punya pengharapan akan hidup yang kekal. Karena Yesus sudah masuk kepada hidup yang kekal itu dengan cara bangkit mengalahkan kematian itu. Semua manusia bang, semua manusia masuk kuburan, mereka nggak bangun lagi. Karena mereka masih dikangkangi oleh maut itu. Tetapi Tuhan kami Yesus mengalahkan kematian itu. Dia mengalahkan kematian karena maut tidak berkuasa atas dia. Makanya ada harapan. Makanya Kristen itu memberitakan tentang kehidupan, memberitakan tentang hidup. Nah Muslim memberitakan tentang mayatnya Muhammad. Makanya kami pemberita tentang kehidupan, kalian pemberita tentang kematian. Di dalam Yesus ada hidup, ada harapan. Di dalam Muhammad golap. Golap gulita bang. Aduh, gimana bang nih? Gimana bang nih? Ya. Di dalam Islam kami tidak mengetahui adanya Yesus. Yang kami tahu adalah Memang tidak tahu, makanya ku beritahu bang. Bang, dengar ya bang ya, 13 tahun ku habiskan mendalami agama. 13 tahun ku pelajari agama Islam, Kristen, Yahudi, pelajari, ku baca. Nggak mau kata-katanya orang. Kalau dulu katanya nggak mau. Sekarang saya pelajari sendiri. 13 tahun lamanya saya pelajari. Intinya Kalau udah kau dapat bang. pelajari, Intinya sudah dapat. Yang kalian gini. promosikan, kalian itu memberitakan tentang orang mati di kuburan. Namanya Muhammad. kalau kau pelajari tentang Al-Quran, kupastikan kau akan masuk Islam seperti siapa itu namanya? Cina Baban itu. Siapa? Bernard Nababan. Bernard. Iya. Si Bernard Nababan. Dia pun mana berani coba suruh dia diskusi dengan saya. Berani nggak dia diskusi dengan saya? Si Juba kabur lari tunggang langgang. Uncu PA lari tunggang langgang. Siapa lagi? Si Nanda. Lari semua kali tunggang langgang. Kau nggak ada kebenaranmu aja yang kau buat. Coba bantah. Tadi aja abang kubri pertanyaan masalah kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kau tidak menjawab, lari ke sana, lari ke sini, macam ular yang kejepit pintu dapur. Mutar gimana? Jadi begini, dengar dulu ya. Kau akuikah penemu lampu pijar itu? Penemu lampu pijar? Iya. Siapa? Siapa penemu lampu? Itulah dulu. Iya, siapa penemu lampu? Ngomong-ngomong siapa penemu lampu? Siapa? Teman-teman coba di kolom komentar. Penemu lampu siapa? Thomas Alva Edison? Kayaknya nama saya itu Edison. Iya. Oke. Sekarang ku tanya bang. Di dalam agama Islam, di dalam Quranmu, kalau abang buka Quranmu itu ya, seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya makhluk adalah orang-orang kafir. Menurut Quranmu. Quran mengatakan begitu bang. Tapi herannya, orang yang dikatakan oleh Tuhanmu itu sebagai seburuk-buruknya makhluk, mereka bikin pesawat bang. Orang Wahyudi, orang Kristen menemukan segala yang, semua yang abang pakai di rumah itu, semua penemunya itu nggak ada satupun yang orang Islam bang. Nggak ada satupun. Bagaimana mungkin bang? Umat yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk, justru malah mereka bikin pesawat. Kalian pakai naik haji. Mau kalian jalan naik haji. Terus apa lagi? HP yang kita pakai ini, listrik, semua, telepon, semua bang, semua penemuan-penemuan yang kita pakai untuk menunjang peradaban manusia ini, temuannya orang Wahyudi, orang Karesteng, nggak ada satupun temuannya orang Islam. Satu temuannya orang Islam bang, nih, aku kasih sama bang nih, satu temuan ajaib orang Islam, nih. Nah, sembuh dengan air kencing unta. Ini bang, temuannya orang Islam bang.
Itu pun orang Islam nggak mau minum. Loh, ini benar kan bang? Sembuh dengan air kencing unta. Ini buku ini bang. Terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari Muhammad bang. Meminum air kencing hewan. Makanya abang kalau klik di YouTube, abang main ke YouTube ya. Nih, abang klik di situ. Minum air kencing unta. Banyak bang, jamaah kita dari negara kita ini pergi ke Arab sana. Mereka sampai sana minum kencing unta. Dijual tuh bang, botolan dijual 5 real satu botol. Bener loh itu bang, nggak bohong. Mereka minum air kencing unta itu, diminumin sampai muntah-muntah mereka minum itu. Itu fakta bang, fakta dan kenyataan. Jadi gini. Oke lah. Kita membahas secara mayoritas, kan Anda membahas secara mayoritas Muslim. Jadi kalau di Kristen, apakah semua taat terhadap kitabnya? Enggak semua lah bang, sama. Kita bukan bicara orangnya bang, kita bicara ajarannya. Bedakan ajaran dengan orangnya. Contoh bang ya, contoh. Apakah ada orang Kristen yang agamanya Kristen, tapi kelakuannya bezat? Banyak bang, banyak nggak terhitung. Ya, tapi kita juga bukan ngomongin bang, kita bukan ngomongin bukan ngomongin orang, kita ngomongin ajarannya. Nah di dalam ajaran agama Islam memang ini ada minum air kencing unta, ini memang ajarannya Muhammad. Makanya saya bilang, aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Kan memang fakta. Di mana? Saya nggak pernah baca itu. Jadi abang nggak percaya hadis lagi? Sebenarnya hadis ini kan pendapat. Akal-akalan. Pendapat daripada para ulama-ulama. Bukan pendapat, meriwayatkan tentang apa yang terjadi di zaman Muhammad. Oke, aku bacakan hadisnya ya. Aku bacakan hadisnya bang, biar aku tampilkan. Aku tahu abang ini orang awam. Sudah aku bilang, jikalau ada seorang muslim mau dalam satu malam saja merelakan waktunya untuk mendalami agama Islam, maka saya sungguh-sungguh khawatir besok pagi dia bangun dalam keadaan masih muslim lagi. Iya, saya ragu dia masih bangun dalam keadaan muslim. Nah, karena abang orang awam dan tidak mau mendalami agama Islam. Oke, ku bantu abang mendalami agama Islam. Oke, nih ya. Nih, ini hadisnya bang. Oke, kubalikkan dulu. Makasih topinya kan nih, makasih. Kubalikkan ya layarnya ya, biar abang lihat nih. Nih, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia bercerita, ada sejumlah orang dari suku Ukel dan Uranah yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti Muslim ya bacanya ya. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain ditambahkan, mereka pun melakukan saran itu hingga mereka sehat dan menjadi gemuk. Kutanya dulu sama abang, betul nggak bahwa itu ada dalam riwayat hadis? Kalau masalah hadis saya belum baca itu. Nah itu ku bilang sama abang. Jadi, mana? Saya tanya juga sama kamu. Yang dinamakan domba-domba tersesat itu apa? Waduh, ini lari kemana-mana. Yang dibahas apa? Yang dibahas kemana? Di dalam Alkitab kalian kan ada domba-domba tersesat. Ya, jadi begini bang ya. Jadi begini. Jadi begini. Bahasa-bahasa di dalam Bible itu banyak sekali bahasa-bahasa yang bersifat metafor dan menggambarkan suasana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat itu. Gini bang, dulu pekerjaan-pekerjaan yang lumrah dilakukan masyarakat itu adalah seorang penggembala. Ya, sekarang bang kalau kita di kota, apalagi di Jakarta, gembala itu nggak tahu orang apa gembala itu. Anak-anak zaman sekarang generasi Z ditanya gembala itu apa, mereka nggak tahu karena mereka di kota. Nah dulu orang-orang di Yerusalem itu di kota, di penduduk-penduduk orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel, mereka itu pekerjaannya penggembala. Jadi mereka membawa kambing dombanya ke padang rumput untuk makan. Makanya bahasa-bahasa Bible itu menggambarkan begini. Tuhan itu ibarat seorang penggembala. Dia itu akan menjaga kawanan domba-dombanya. Kalau abang seorang penggembala, abang pernah jadi penggembala. Saya waktu kecil di kampung saya dulu gembala sapi. Jadi saya tahu, saya nggak mau ada apa-apa terjadi dengan ternak saya. Begitu juga seorang penggembala, nggak mau dia terjadi apa-apa sama ternak dia, makanya dijaga sama dia. Dia biasanya bawa tongkat itu. Jadi kalau ada hewan buas, hewan ini, dia maju di depan menjaga kawanan dombanya. Nah Tuhan itu di dalam bahasa Bible itu diumpamakan sebagai seorang penggembala. Makanya Daud dia punya lagu, punya mazmur.
Itu sangat terkenal lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ada lagunya. Jadi seperti itu, Bang. Yesus juga sering mengumpamakan domba-domba yang hilang, orang-orang yang tersesat itu seperti domba yang hilang dari kawanan. Makanya Yesus pernah mengumpamakan satu perumpamaan gini. Adakah seorang penggembala yang ketika menggembalakan 100 ekor dombanya lalu dia kehilangan 1 ekor, dia tidak mencarinya sampai ketemu? Jadi diibaratkan gitu, saking cintanya Tuhan itu kepada umatnya, seperti seorang penggembala yang kehilangan 1 ekor, dicarinya sampai dapat. Dan ketika dapat, dia begitu gembira, dia pangku dombanya yang hilang itu, dia taruh di pangkuannya dan dia berkata, oh domba saya yang hilang sudah ditemukan. Itu bahasa-bahasa Bible itu memang seperti itu. Bukan dibaca domba terus domba betulan. Ya. Bukan begitu, Bang. Makanya baca Bible itu, ya kalau kelas muslim ya sulit, Bang. Namanya masih muslim. Ya kalau diumpamakan juga seperti itu menjadi majas sebagai tafsiran dari hadis tersebut. Lalu bagaimana? Apakah Anda sudah pernah secara langsung menemui penulis yang ini bukan majas, Bang. Ini betulan, kencing betulan. Ini bukan majas kalau ini, Bang. Ini beneran kencing betulan, diaduk-aduk. Diminum betulan. Ini bukan majas, ini kencing beneran. Itu kan belum firman Tuhan. Itu kan belum firman Tuhan. Bang, di dalam Al-Qur'an dikatakan umpamanya begini. Saya sarankan. Silakan. Di padang pasir, ketika Anda haus, tidak ada lagi minuman kecuali kencing unta itu. Apakah Anda... Ini bukan di padang pasir loh, Bang. Ini riwayat ini bukan berbicara tentang di padang pasir. Ini riwayat ini berbicara itu sejarah cerita masa lampau. Bang, dengar ya. Bagaimana ada satu ayat Quran, satu ayat Quran mengatakan begini, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua yang diomong Muhammad itu wahyu, Bang, bukan berasal dari hawa nafsunya. Nggak boleh Bang bilang begitu. Setiap Muhammad ngomong itu, perkataannya itu adalah wahyu, bukan asal-asal ngomong. Ya kita akui. Nah, oke, kalau begitu, karena Muhammad menyuruh orang sakit minum kencing hewan, kenapa Muslim sekarang nggak mau mempraktekkan ajaran Muhammad? Ayo. Ya tergantung situasi dan kondisinya. Bukankah fakta sebenarnya Anda dapati bahwa ajaran Muhammad itu aneh-aneh? Sehingga Anda mengatakan Anda nggak mau menurutinya? Ayo, coba. Bukan begitu. Gimana? Di dalam Al-Quran itu, dalam pengertiannya itu, makanya banyak berpendapat, ulama ini berpendapat, ulama ini berpendapat. Belum ada yang memastikan di arti-artinya itu, oh begini gitu. Bukan loh, Bang. Ini masalah minum kencing onta ini bukan majas. Ini bukan perumpamaan. Jadi bukan sebuah metafora. Ini betul-betul. Bahkan gini, Bang. Ini sampai bikin buku mereka. Sembuh dengan air kencing unta. Nah, pertanyaan saya, kenapa Muslim nggak percaya dengan ajaran Muhammad? Ayo rame-rame kalian minum air kencing unta. Banyak. Iya, kenapa? Gini, kenapa Abang setuju nggak kalau dibikin di dalam rumah sakit Islam menu obat sesuai dengan hadis Rasulullah kencing unta? Ayo gimana? Dibikin di rumah sakit Islam. Ayo, sesuai dengan anjuran Nabi. Kalau kalian mau konsisten loh dengan ajaran kalian, gimana? Belum tentu begitu. Itu kan riwayat, cerita. Gimana, Dar? Jadi begini. Dengar dulu. Kau orang apa? Batak? Ya, Suku Batak. Marga apa? Marga Sidabutar. Nah, kalau kita kaji tentang kejadian di Pusuk Buhit, apakah kita percaya bahwa leluhur kita itu turun dari langit? Dongeng, kalau saya bilang itu dongeng. Yang cerita-cerita begitu dongeng. Ya kalau saya klarifikasi ya, nanti banyak pula ini saya gini. Kalau gini ya, silsilah ya yang mengatakan turun dari langit terus turun di Pusuk Buhit, itu menurut saya itu dongeng. Nggak benar yang kayak begitu. Kalau yang saya imani ya, orang-orang sebelum ya sesuai dengan sejarah ya, bangsa-bangsa Proto Melayu datang ke sana terus itu yang saya imani. Ya. Nah, kalau bicara tarombo nanti lain lagi itu kalau itu betul memang ada ya marga begini, silsilahnya begini itu betul. Ya kan? Tapi kalau jatuh dari langit terus ada di Pusuk Buhit turun dari langit itu saya nggak percaya. Saya nggak percaya itu. Oke, nah gini. Sekarang kita kembali ke tema awal ini.
Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, "Pergi kepada imam." Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.